Nama saya Harasabam Manurung. Saya sebagai pendiri daripada Panti Asuhan Bersinar di bawah Yayasan Bersinar Tunas Bangsa. Pelayanan ini dimulai 1 Juli 2003, mulai dengan saya mengasuh 1 anak pengamen, kemudian bertambah-tambah saya pinjam tempat di Kayu Putih Tengah 3A, 6 bulan di sana. Habis bisa kontrakan saya pindah ke ujung jalan ini, di Jalan Pembangunan 3 nomor 18. Di sana Tuhan percayakan saya bisa mengontrak sampai 2016 kami akhirnya pindah ke tempat ini. Kemudian di saat ini tempat ini kami sudah memiliki tempat sendiri. Kami mengasuh saat ini 57 anak asuh dari berbagai suku di Indonesia. Ada yang dari Sumatera, Lampung, ada juga yang dari Kalimantan Barat, dari Maluku Utara, dari Papua, dan juga dari Rote maupun dari Jabodetabek sendiri. Nah, anak-anak ini tentunya kita asuh dari keluarga sesuai dengan standar pemerintah. Anak-anak yatim piatu, yatim maupun piatu, anak-anak dari fakir miskin, keluarga tidak mampu. Jadi kita berharap anak-anak itu disekolahkan di sini mulai dari mereka usia 3 tahun kita sudah terima sampai mereka tentunya minimal tamat SMA. Yang harapan kami ke depan ketika tamat SMA mereka bisa mandiri. Peluang tentunya kami tetap upayakan dapatkan yang terbaik buat anak-anak sehingga mereka ini bisa sampai dengan kuliah saat ini, supaya tentunya anak-anak ini bisa punya kesempatan dan masa depan yang lebih baik tentunya. Nah, jadi kenapa saya bisa terbeban untuk panti asuhan? Karena mungkin dimulai dengan latar belakang saya dari keluarga yang susah, keluarga yang hidupnya pas-pasan, kami 6 bersaudara. Sementara yang bekerja adalah papa saya sendiri. Dari gaji pegawai negerinya harus menyekolahkan 6 orang anak yang semuanya tentunya ingin sekolah yang tinggi, tapi dengan keterbatasan dana. Akhirnya kami tentunya berjuang untuk bagaimana sekolah bisa masuk negeri. Dan puji Tuhan orang tua juga sebagai pelatih olahraga mengajarkan kami juga untuk bisa olahraga senam. Itu pun membuat kami saat ini punya kesempatan tentunya untuk bisa bekerja melalui olahraga tersebut. Ada yang berprestasi lewat olahraga senam ini bisa jadi pegawai negeri, bahkan saya bisa sambil pelayanan juga bisa mengajar. Nah, sehingga dengan berkat yang ada saya bisa buka panti. Keterbebanan saya terhadap anak-anak karena masa anak-anak saya masih anak-anak yang suram, yang nakal, yang susah, sehingga itu membuat saya punya kerinduan supaya anak-anak bisa lebih baik dari saya, dan anak-anak tentunya punya peluang dan masa depan juga lebih baik dari saya. Mereka punya kesempatan sekolah, mereka juga bisa dibina iman dan karakternya supaya lebih baik. Karena saya berpikiran kalau anak-anak adalah penerus bangsa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini, sehingga saya harus membina iman mereka dari sedini mungkin dari masa kanak-kanak mereka, supaya mereka kelak bisa menjadi anak-anak dan pemimpin yang dibutuhkan di tengah-tengah bangsa ini. Tantangannya cukup banyak kalau yang berhubungan dengan biaya hidup, karena selalu ini biaya, kami masih belum punya donatur yang cukup untuk itu, masih mengharapkan tamu-tamu yang datang itu mencukupi pendanaan. Dan di dalam bulan berjalan kadang-kadang kami juga harus defisit kekurangan. Tapi di momentum-momentum Natal dan Paskah, khususnya Natal, kami berupaya mengumpulkan pendanaan untuk membiayai biaya berjalan yang dimana kami kekurangan. Nah, untuk kepada ke anak dalam tumbuh kembang anak, tentunya kita memahami anak-anak ini dalam tumbuh kembangnya ada di mana masa-masa anak ini ingin memiliki sesuatu, masa pubernya mereka, dan semua itu harus kami pahami. Tentunya kita harus siap mental juga dan bisa menahan diri juga, karena memang anak-anak ini kadang-kadang menyebalkan juga, menyenangkan juga, dan semua itu ada masa-masa pertumbuhan mereka yang kami juga harus pahami sebagai pengurus di panti asuhan.
Benar sekali. Jadi memang 57 anak semuanya membutuhkan biaya hidup, membutuhkan semua untuk kebutuhan mereka. Puji Tuhan karena kita punya prinsip iman seperti ini. Ini punya Tuhan, bukan punya saya. Saya hanya dipercaya oleh Tuhan untuk membuka pelayanan ini, mengerjakan pelayanan ini. Dari semenjak mulai pelayanan ini orang bertanya dengan saya, bagaimana membiayai kebutuhan anak-anak karena ini panti semuanya membutuhkan biaya. Tapi prinsip iman saya adalah yang memiliki anak ini adalah Tuhan. Maka Tuhan sendiri sebagai Bapa bagi setiap anak-anak ini akan mengadakan dan menyediakan yang mereka butuhkan. Itu yang kami percaya sampai dengan saat ini.